Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para alim ulama, para kiai, para asatiz, guru tercinta, para pimpinan daripada Yayasan Al-Mahmudi Lil Muhibbin, semua keluarga besar dan Al-Mukarram Al-Fadil Al-Hajj Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Mihdar dan semua keluarga besarnya, alim ulama, para kiai, para asatiz, para pembina yang saya cintai, Pansar yang memberikan luar biasa pengawalan, semoga dibalas oleh Allah kebaikannya. Terima kasih TNI, terima kasih aparat polisi, semoga semua yang hadir insya-Allah diberikan kemuliaan oleh Allah dunia dan akhirat. Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah sudah bisa sampai di sini. Biasanya kalau di jadwal kegiatan safari dakwah, saya selalu berpesan sama tim, jangan suka milih-milih tempat. Siapa yang undang kita, selama masih bisa di-ACC-kan, tolong diterima. Jangan dipandangi, kan tempatnya kok gini kecil, tempatnya kok begini, tempatnya kok sederhana. Ya memang kita semua orang sederhana. Dari tanah kembali ke tanah. Buat apa? Saya tidak pernah meminta sama tim. Ini juga ketua tim Ustaz Utomo yang mendampingi program safari dakwah dimanapun kita berada. Dan selalu saya berpesan, apapun permintaan dari jamaah kita usahakan InsyaAllah yang terbaik untuk jamaah. Tempatnya seperti apa? Tidak apa-apa. Mau musalla boleh, mau masjid boleh, mau masjid raya, masjid agung boleh. Mau jumlah yang datang 10,000 orang boleh. Yang datang pun 1 orang boleh. Tidak masalah. Tujuan kita kan silaturrahim. Masa kalau mau silaturrahim harus tahu berapa orang yang datang? Kalau 11,000 saya tidak mau, harus 12,000. Tidak ada begitu. Alhamdulillah kita sederhana, terima apa yang kita bisa datang, apa yang kita bisa ACC-kan, insya-Allah kita terus memperjuangkan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Apalagi semenjak saya menjadi rakyat Indonesia, berarti sama harus saya belajar menjadi rakyat Indonesia yang insya-Allah mulia akhlaknya, yang insya-Allah amanah dan jujur, dan insya-Allah menjadi orang yang meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya jamaah sekalian, banyak masalah dan persoalan di tengah kita. Apalagi sekarang pandemi COVID-19, rasanya tidak nyaman, biarpun terbatas, tapi Masya Allah. Menggunakan masker bisa, cuci tangan bisa, kayaknya jaga jarak itu susah. Gimana Pak? Jadi aparat keamanan kita bingung. TNI, polisi gimana ini? Akhirnya polisi sama TNI tercepak juga. Ikut, yang penting mudah-mudahan Bapak Ibu aman-aman saja. Mudah-mudahan sehat dan dilindungi oleh Allah dari segala bala dan wabah. Amin ya rabbal alamin.
kita menghadapi tantangan persoalan ekonomi, persoalan politik di negeri kita, persoalan keadilan sosial, dan berbagai macam persoalan. Tapi menurut saya, persoalan yang terbesar yang masih kita belum memperhatikan adalah krisis akhlak. Menurut saya, persoalan di negeri kita bukan masalah pemerintah. Bukan persoalan undang-undang. Bukan persoalan apa yang diterapkan. Bukan persoalan DPR. Tapi persoalan kita belum bisa membawa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setahu saya, salah satu sebab sebarnya Islam di Indonesia sampai Indonesia menjadi negara terbesar sedunia penduduk Islam. Orang pendahulu kita, ulama-ulama dari Yaman, para wali-wali yang datang dari Yaman, dari Hadramaut, mereka waktu itu tidak bisa bahasa Indonesia. Tapi mereka membawa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tertarik masyarakat Indonesia di masa itu. Dengan berbagai budaya, berbagai suku, berbagai agama, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Mereka begitu luar biasa melihat akhlaknya Islam melalui para habaib, para ulama, para kiai yang terdahulu, membuat mereka tertutup hatinya dan ikut bersama-sama Islam. Sedikit demi sedikit kehilangan akhlak itu. Dan Allah menjaminkan satu negeri makmur karena ketinggian dan kemuliaan akhlak. Dan Allah janji kehancuran satu negeri kalau kerusakan akhlak. Akhlak di antara kita yang harus kita jaga. Kita harus menjaga kebersatuan dan kebersamaan. Salah satu akhlak adalah keadilan. Makanya kalau kita harap Allah anugerahkan kepada kita mendapatkan pemimpin yang adil, amanah dan jujur, mohon maaf, kita harus juga berlaku adil. Allah tidak mungkin mendatangkan seorang yang bukan dari kita. Pemimpin, mohon maaf, pemimpin kita dari mana? Dari langit turun? Turun dari langit? Atau dari kita? Dari kita, masyarakat Indonesia. Tapi coba bayangkan, bagaimana kita berharap mendapatkan pemimpin yang adil, mohon maaf, kita aja dalam kehidupan kita tidak adil. Bagaimana kita mengharapkan dapat pemimpin yang amanah, kita aja tidak amanah. Bagaimana kita ingin dapat pemimpin yang jujur, mohon maaf, di antara kita tidak jujur. Saling adu domba, saling fitnah, saling mencari celah kawannya, sahabatnya. Banyak orang putus silaturahim gara-gara urusan harta, urusan warisan. Banyak pemuda-pemudi tidak salat subuh. Bagaimana kita Allah anugerahkan banyak keberkahan negeri kita, sedangkan kita sama Allah aja masih belum beres. Dan teruji akhlak seorang ketika tertekan dengan ujian. Kalau dia duduk manis, itu bukan mulia akhlaknya. Tapi ketika tertekan dengan ujian, dicaci maki, dihina, difitnah, di berbagai macam ujian yang dia dapat, akan terlihat akhlaknya. Apakah dia sabar? Apakah dia mampu menahan marahan? Apakah dia mampu membalas dengan baik? Atau dia mau balas dendam? Dan apa yang saya jalankan selama saya berada di Indonesia, bahkan dulu waktu saya lahir besar di Madinah, saya hanya punya satu tujuan. Saya ingin menjadikan hidupku semua meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpakaian cara Nabi Muhammad.
Mungkin Bapak Ibu bisa pakai baju-baju biasa yang bukan tidak pernah dipakai oleh Nabi Muhammad. Itu bukan persoalan. Karena budaya dulu di zaman Nabi Muhammad kan bisa berubah. Budaya kebiasaan soal pakaian. Tapi kita bisa meniru Nabi Muhammad dalam berpakaian. Nabi Muhammad kalau berbaju, menggunakan bajunya atau pakaiannya, masukin tangan kanan dulu, baru yang kiri. Kita bisa nggak tiru itu? Bisa. Baki celana, baki kamis, baki baju, baki seragam, apa saja, masukin tangan yang kanan, baru yang kiri. Kenapa? Meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baki celana, saya masukin kaki yang kanan, baru yang kiri. Kenapa? Meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya punya anak yang paling kecil 1,5 tahun. Biasanya kalau saya suka bakiin baju, saya selalu, namanya anak-anak, kadang-kadang suka majuin kaki yang kiri. Saya bilang, kaki yang kanan, meniru Nabi Muhammad. Walaupun dia tidak faham apa itu Nabi Muhammad. Dia siapa itu Nabi? Namanya anak-anak kecil. Tapi saya ingin, dia dari kecil terdengar di telinganya, dan tersimpan di hatinya. Apapun yang saya lakukan adalah meniru Nabi Muhammad. Lama-kelamaan dia akan bertambah tumbuh besar. InsyaAllah akan bertambah cinta dia kepada Nabi Muhammad SAW. Minum baki tangan kanan, meniru Nabi Muhammad. Sekarang pemuda zaman sekarang, termasuk anak-anak kita, semuanya punya idola. Anak-anak kita nangis-nangis minta dibeliin baju bola sama ibunya. Tapi yang ada tulisan Ronaldo, yang ada tulisan Messi. Idola, suka nonton bola, suka main-main mereka, walaupun mereka itu kafir. Idola mereka. Kalau idola saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Figur saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita berjuangkan. Biasakan mereka, termasuk ketika anak-anak, kita sering memperhatikan orang tua. Kalau ada anak mengambil sesuatu, namanya anak-anak, kita mau kasih permen atau mau kasih apa, kadang-kadang dia majuin tangan yang kiri. Nunjukkan tangan yang kiri. Kita selalu bilang apa? Bilang apa kalau kita tegur? Mana tangan yang bagus? Mana tangan kanan? Mana tangan yang baik? Gitu kan? Bisa enggak dirubahkan kata itu mulai hari ini? Mana tangan yang dicintai Nabi Muhammad? Walaupun anak-anak tak faham apa itu Nabi Muhammad, tak apa-apa. Mana tangan yang dicintai Nabi Muhammad? Supaya dia dari kecil, saya minum baki tangan kanan karena tiru Nabi Muhammad. Saya berpakaian mulai tangan kanan Nabi Muhammad. Saya masuk masjid majukan kaki yang kanan Nabi Muhammad. Keluar dari masjid, saya dahulukan kaki yang kiri Nabi Muhammad. Kalau saya tidur berbaring sebelah kanan Nabi Muhammad. Ketika saya mulai baca ayat Al-Kursi, meniru Nabi Muhammad. Itu yang perlu kita tanamkan dalam hati-hati kita. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, yang saya percaya di masyarakat Indonesia sangat cinta Nabi Muhammad, dan saya yakin tidak diragukan. Buktinya apa? Kalau ada satu orang pun, siapapun dia, kalau berani caci maki Nabi Muhammad, atau menghina Nabi Muhammad, atau dia berkata tidak baik terhadap Nabi Muhammad, saya yakin seluruh masyarakat akan hancurkan dan habiskan dia. Saya tahu itu. Tapi bukan itu yang saya minta. Bukan kita beraksi dan demo untuk membela siapapun. Tapi yang saya minta satu. Sebelum kejadian apa-apa, kita harus membuktikan rasa cinta yang sudah tidak diragukan di tengah masyarakat Indonesia. Saya ingin dibuktikan rasa cinta itu melalui kebiasaan sehari-hari kita. Meniru Nabi Muhammad. Tidak mau berbicara kotor, karena Nabi Muhammad tidak pernah berbicara kotor, apalagi kasar. Saya mampu menahan amarahan, karena Nabi Muhammad tidak pernah marah. Kapan Nabi Muhammad marah? Kalau terkait hal agama.
Urusan Allah, Quran, pasti Nabi Muhammad marah. Tapi kalau urusan pribadi, tidak pernah marah Nabi Muhammad. Dibilang gila, dibilang tukang sihir, dibilang tukang fitnah, dibilang caci maki macam-macam. Sampai isterinya difitnah. Bahkan ketika Nabi Muhammad sujud di hadapan Ka'bah, ada orang Quraisy datang bawa kotoran unta dan dia buang di atas kepala Nabi Muhammad. Coba saya tanya sekarang Bapak Ibu, seumur hidup Bapak Ibu sampai hari ini, apakah pernah enggak kita lagi salat di musalla, di masjid maupun di rumah, ada orang jahat datang membawa kotoran sapi dan dia buang di atas kepala kita? Pernah enggak terjadi? Kalau belum pernah, berarti kita belum diuji. Kalau Nabi Muhammad sudah, bahkan berkali-kali. Batah giginya di perang Uhud. Luka kepalanya sambil berdarah. At-Taif, dia datang ketika Makkah sudah tidak terima dakwahnya. Dia pergi barangkali keluarga At-Taif mau menerima dakwah la ilaha illallah. Dia sampai ke At-Taif, malah justru dibalas oleh At-Taif dengan melembar dengan batu. Seluruh tubuhnya kena batu sallallahu alaihi wasallam. Berdarah. Sampai tidak bisa dibedakan warna bajunya dengan warna darahnya. Bahkan nengkel sandalnya Nabi Muhammad tidak bisa dilepas dari kakinya. Saking nengkelnya, saking banyak darahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Pernah enggak Bapak Ibu kita berdarah karena Islam? Belum. Belum apa-apa. Kita berdarah karena berantem. Kita berdarah karena urusan dunia. Kita berdarah karena tersinggung perasaan sama kawan kita mengucapkan kata-kata yang menyakiti. Tapi bukan karena agama. Ketika kemarin saya ditusuk istri saya sampai kekhawatiran nangis-nangis. Saya bilang, buat apa kamu nangis? Kalau saya mati, alhamdulillah mati lagi ceramah, lagi dakwah. Apa yang kita inginkan mati seperti apa? Mau mati lagi joget? Mau mati lagi nonton sinetron? Atau dangdut? Sebaik-baik mati husnul khatimah yang kita selama ini doa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ini husnul khatimah butuh perjuangan. Bukan hanya sebuah doa dan permintaan. Butuh bukti. Kita betul mau husnul khatimah. Maunya seperti apa? Dan selalu saya berpesan kepada jamaah. Jangan takut mati. Karena pasti bakal mati. Tapi harus kita berfikir, gimana cara baik kita mati. Bagaimana menghadapi kematian dengan husnul khatimah. Makanya pas habis saya dirawat di rumah sakit, langsung dibawakan habis selesai. Dijahit luka saya, dibawa ke hotel. Saya bilang, ngapain kau dibawa ke hotel? Kan masih ada 2 acara. Syekh, dah apa-apa, panitia sudah ikhlas. Dah apa-apa, istirahat. Dah ada istirahat. Istirahatku nanti di surga, bukan di hotel. Dah ada. Lebih baik saya mati di jalan Allah untuk berdakwah daripada mati di hotel. Udah, saya langsung sambil ke hotel, ganti baju, saya turun. Masih lukanya baru masih basah. Saya turun dan alhamdulillah saya isi acara habis maghrib dan lanjut habis isya. Ini namanya jihad, berjuangan. Tapi jihad yang membawa akhlak yang mulia. Bukan jihad yang menunjukkan kekerasan. Jihad itu bukan keras. Beda kata keras sama tegas. Beda sama rahmatan lil alamin. Kenapa saya begitu semangat untuk bekerja keras? Kenapa saya terdorong untuk selalu memperjuangkan Indonesia menjadi lebih baik? Saya tidak ada hubungan kemaslahatan dan kepentingan sama Bapak Ibu. Saya tidak ada urusan bisnis sama Bapak Ibu. Wallahi Allah Maha Saksi. Saya datang tinggalkan makam Rasulullah di Madinah. Saya lahir besar di Madinah. Tanah suci lebih mulia daripada Indonesia, mohon maaf. Tetapi saya tinggalkan semuanya buat apa? Coba fikirkan, buat apa?
Masih banyak masyarakat Indonesia malah justru berkeinginan bisa ke tanah suci. Kalau bisa mati di sana. Saking indahnya dan kenikmatan bisa beribadah. Ziarah makam Nabi Muhammad berkali-kali. Berapa wali songo di sini? Berapa banyak para wali? Berapa banyak para ulama? Masih lebih mulia makam Nabi Muhammad. Biarpun 1000 wali di Indonesia, masih lebih mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya tinggalkan semua itu. Saya memilih berhijrah dari Madinah ke Indonesia. Cuma saya punya satu tujuan. Indonesia menjadi mulia di mata Allah dan mulia di mata dunia. Indonesia menjadi masyarakat terhormat. Di Indonesia, walaupun dia keluar negeri, dimanapun dia pergi, dilihat paspor Indonesia, dihormati. Ini fantasinya dan layak untuk orang Indonesia. Dan saya bangga alhamdulillah ketika saya di Indonesia menemukan sejarah. Ternyata saya asal usul ada darah lewat Indonesia. Walaupun ibu dulu tak pernah cerita, tapi saya tahu ceritanya pas saya sudah di Indonesia. Saya menemukan sejarah keluarga. Ternyata dari jalur ibu saya, ayah ibu dan kakek ibu, dua-duanya kelahiran Lombok. Kakek ibu saya nikah sama orang Lombok dan istri kedua ni. Istri kedua Bumi Ayu, Jawa Tengah. Bahkan beliau kakek ibu saya namanya Syekh Said Jabir mampu mempersatukan orang Sasak untuk melawan penjajah Belanda. Sambil penjajah Belanda sakit hati, itu orang Arab ini yang tinggi, itu orangnya tinggi. Ini yang bahaya ini, tolong bisa ditangkap. Sambil mereka sambat menangkap saya punya kakek, kemudian dibunuh. Dan beliau punya makam besar di Ampenan. Dan subhanallah, berjalan waktu dan masa. Kakek ibu saya dimakamkan di Ampenan. Anaknya, ayah ibu saya, dia berhijrah ke Arab. Nikah di Arab, dapatlah ibu saya. Ibu saya pun nikah di Arab, dapatlah anak-anak. Alhamdulillah adik-adik saya 12, timnas. Saya lahir di Madinah, kembali lagi. Dan 3 anak saya semuanya lahir di Indonesia. Subhanallah, kembali lagi sejarah. Makanya saya bangga karena alhamdulillah bisa kembali walaupun kampung halaman saya di Madinah, tapi saya merasa asal usul saya lewat ibu adalah Indonesia. Makanya pas saya periksa di rumah sakit, dokternya pun kaget. Subhanallah, darahnya merah putih. Bersyukur, wallahi Bapak Ibu, Indonesia memiliki banyak kenikmatan, banyak kelebihan, banyak anugerah. Tinggal hanya satu, kita syukuri dan kita jaga. Supaya Allah tambahkan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Kita terus memperjuangkan yang terbaik. Selain kita membangun program tahfiz, program Al-Quran, dan insya-Allah saya memperjuangkan dan selalu saya berdoa, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai menjadi kenyataan terlahir dan terwujud 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Itu selalu doa saya. Apalagi habis ditusuk kemarin, saya tingkatkan lagi doanya. Ya Allah, jangan dulu ya Allah, jangan, dah boleh mati ya Allah, dah boleh. Jangan dulu karena tugas belum selesai. Walaupun alhamdulillah sudah jalan dan alhamdulillah sudah melahirkan dan mewujudkan ratusan para penghafal Al-Quran. Dan setiap orang di bawah binaan kami tamat hafal 30 juz, kami hadiahkan umrah dan kami kirim ke tanah suci. Tujuan saya sebenarnya bukan hanya umrah, tapi keinginan saya, semua orang yang kita kirim ke Madinah bisa sekalian setor hafalan Al-Quran di hadapan imam besar Masjidul Haram dan Masjid Nabawi. Karena saya ingin anak kita Indonesia, orang Indonesia sebagaimana diakui di tanah air, saya harap mereka juga diakui di tanah suci. Makanya saya minta tolong adik-adik saya. Saya rayu adik-adik saya. Dari 12
saya ingin mereka pindah ke Indonesia. Saya terus merayu mereka. Ayo Indonesia sini ajib. Masyarakat di sini luar biasa. Santun, sopan, luar biasa. Banyak kelebihan. Mohon maaf, ada kekurangan? Ada. Kita semua punya kekurangan. Tapi insyaAllah saya selalu mempandangi masyarakat ini dalam mata positif. Dan selalu saya melihat banyak kelebihan. Dan insyaAllah dengan kelebihan yang kita punya, mudah-mudahan insyaAllah Allah ampuni semua kekurangan dan dosa-dosa kita. Saya rayu. Alhamdulillah berhasil mendatangkan 7 adik kandung saya. Ada yang laki, ada yang perempuan. Supaya mereka tidak bosan dan tidak ingin pulang ke tanah suci, langsung saya nikahkan di Indonesia. Supaya mereka betah. Yang perempuan saya nikahkan sama laki Indonesia, yang laki-laki saya nikahkan sama perempuan Indonesia. Jangan khawatir Bu, masih ada lagi. Bahkan saya dorong adik-adik saya, kalau boleh masing-masing istri 4 dan setiap istri melahirkan anak-anak 1 lusin. Dan semuanya menjadi penghafal Al-Quran. Setuju bapak-bapak? Ibu-ibu? Ibu-ibu. Ibu ini kan untuk Al-Quran. Demi kebaikan. Supaya Islam jaya. Tak boleh. Keras kepala ibu. Doakan yang terbaik. Makanya program 1 juta penghafal Al-Quran saya harap menjadi bukan milik Ali Jabir, tapi saya harap menjadi milik kita bersama. Amal saleh kita bersama, perjuangan kita bersama. Mungkin Bapak Ibu merasa dirinya gagal menjadi penghafal Al-Quran, tapi insya-Allah dengan kita memfasilitasi para penghafal, mendukung mereka, membimbing mereka, insya-Allah walaupun kita besok meninggal dunia, walaupun belum hafal Quran, tetap mendapatkan syafaatnya Al-Quran karena kita ikut memfasilitasi mereka untuk bisa menghafal Al-Quran. Semuanya bisa menjadi keluarga besar Ahlul Quran. Alhamdulillah program 100 markas terus berjalan sampai setiap kunjungan safari dakwah kami luar biasa dapat perhatian dari masyarakat. Dan kepercayaan ini, jujur saja Bapak Ibu, semenjak saya berada di Indonesia, semua perjuangan kita murni dukungan dari masyarakat Indonesia. Tak ada yang dari Arab. Mohon maaf, saya bukan keturunan Raja Salman. Tapi Alhamdulillah kepercayaan dari Bapak Ibu, dari jamaah umat Islam di Indonesia terwujud. Walaupun kita baru melangkah 2 tahun ini, tapi Alhamdulillah terus sedikit demi sedikit. Dan saya selalu yakin, 1 juta memang angka besar. Walaupun jaraknya panjang, tapi kalau kita berlangkah, pasti akan sampai. Kalau jarak yang dekat, kalau tidak pernah berlangkah, tidak bakal sampai. Betul? Makanya terus, apa yang kita bisa terus. Dan Alhamdulillah ketika kami berjalanan safari dakwah, luar biasa respon dan dukungan dari masyarakat. Tahu enggak Bapak Ibu, dukungan yang terbesar dan terbaik sepanjang kami safari dakwah di Riau sampai di Pekanbaru sampai ke pulau-pulau Bengkalis dan lain sebagainya, kita sampai juga ke Lampung kemarin, sampai juga di beberapa daerah di Jawa Tengah, kemudian sampai ke Jakarta, Bandung, Cicalengka, Purwakarta, Purbalingga, banyak yang kita datangin. Dan subhanallah, yang terbaik dukungan dari jamaah umat Islam adalah Manado. Justru di Manado. Orang berkata Manado ini tantangannya luar biasa. Karena dihitungkan umat Islam sama yang non-Muslim. Tapi ternyata di sana justru yang terbesar dukungan. Sampai ada yang mewakafkan tanahnya, ibu-ibu mewakafkan emasnya. Sampai kemarin, dan setiap ada titik wakaf, langsung insya-Allah kita jadikan tempat ini menjadi pusatnya. Insya-Allah menjadi pelajaran Al-Quran untuk Indonesia. Kemarin di Pekanbaru kita letakkan batu asas untuk bangunan pesantren. Sampai insya-Allah 6 lantai. Kita juga terakhir waktu di Batam juga letakkan batu. Dan insya-Allah kita di Kabupaten Malang dan juga di Kota Malang, insya-Allah kita akan terus melanjutkan membangun pusatnya melahirkan para penghafal Al-Quran.
Dan insya-Allah di Batur ini insya-Allah mudah-mudahan menjadi salah satu lokasi yang melahirkan para penghafal Al-Quran. Wallahi saya percaya dan yakin insya-Allah dari kampung bapa ibu ini akan terlahir imam besar untuk Indonesia. Terlahir para penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Yakini bapa ibu, ya harus yakini karena kita sama Al-Quran. Al-Quran ini bukan kitab manusia, ini kalamullah yang sempurna, yang suci, yang rahmatan lil alamin. Jangan takut kalau selama bersama Al-Quran pasti dijamin kemuliaan dunia dan akhirat. Kalamullah la ya'tihi al-batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Kita harus semangat. Musuh Islam, musuh Al-Quran, orang munafik bekerja keras. Mereka bekerja keras, habiskan waktu, habiskan tenaga, habiskan pemikirannya, habiskan hartanya untuk menghancurkan Islam. Kita pula harus bekerja keras, membangun Islam, membangun berhadapan, membangun akhlak yang mulia, dan juga kita membangun para kadar-kadar penghafal Al-Quran. Dan tapi kita tidak ada niat untuk menghancurkan mereka. Kalau mereka musuh kita, punya niat menghancurkan Islam dan umat Islam, kita ingin kerja keras, menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu, menghabiskan harta untuk Islam dan Al-Quran. Tapi kita tidak punya tujuan untuk menghancurkan mereka. Karena Islam kita rahmatan lil alamin. Sama musuh kita pun kita kasih sayang. Karena dia belum tahu. Belum tahu. Kalau dia tahu hakikatnya Islam, kemuliaan Nabi Muhammad dan kemuliaan akhlak, pasti dia akan batuhi Islam. Makanya selalu kita, orang niat buruk sama kita, kita tidak perlu balas niat buruk, tapi justru kita niat baik. Nabi Muhammad sampai dihancam, diacar, diusir, sahabatnya dibunuh. Dia punya kesempatan untuk balas, tapi Nabi Muhammad justru memaafkan. Ini yang kita butuhkan, kebangkitan akhlak Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Semangat. Kita terus berjuang. Mudah-mudahan semua menjadi keluarga Al-Quran. Ahlul Quran di dunia, Ahlul Quran di akhirat. Dan insya-Allah semua dari dukungan dan berjuangan dari para jamaah, saya hanya membalas doa dan bisa saya menitipkan hadiah. Ini sebuah wakaf yang saya syiarkan dalam safari dakwah. Namanya saya berikan nama Uswati. Apa itu Uswati? Teladanku. Ini menjadi syiar wakaf kita untuk sepanjang perjalanan safari dakwah kita. Apa yang kita bawakan ini sebenarnya tidak seberapa, cuma hanya sebagai ikhtiar untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita 1 juta penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan Allah kabulkan cita-cita kita ini. Saya doakan semua Bapak Ibu mudah-mudahan menjadi keluarga besar Ahlul Quran. Semuanya bisa Bapak Ibu, jangan khawatir. Mohon maaf, saya dari keluarga bukan ayah ibu bukan penghafal Quran. Ayah saya belajar sekolah cuma sampai kelas 3 SD. Ibu saya buta huruf, tidak bisa ngaji. Coba bayangin. Sampai usia 40 tahun, tidak pernah belajar ibu saya. Sampai usia 40 tahun, masih buta huruf. Coba bayangkan, orang Arab tidak bisa baca Quran. Gimana orang Indonesia? Tapi Allah anugerahkan dari kedua orang tua saya. Allah anugerahkan keturunan 12. 9 laki 3 perempuan. Alhamdulillah 10 penghafal Al-Quran 30 juz. Bukan juz 30. Alhamdulillah dari anaknya yang sudah hafal. Sekarang orang tua saya mulai belajar dari nol. Ibu saya belajar dari nol. Sudah usia 40 tahun lebih. Tapi Alhamdulillah sekarang ibu saya juga menjadi penghafal Al-Quran. Tak ada yang kata tidak bisa. Kalau ada kemauan, pasti Allah kasih kemudahan. Tapi kalau tidak ada kemauan, bisa jadi bikin banyak alasan. Alasannya faktor usia, alasannya waktu,
Alasannya urusan anak, bisa bikin banyak alasan. Karena sebenarnya belum mau. Cuma tidak berani bilang, saya tidak mau. Cuma, tidak bisa. Banyak anak. Stres. Suami saya galak. Itu aja bahasanya. Alasan, itu alasan. Padahal kita bisa. Jangankan kita bisa. Anak salah satu peserta Hafiz Indonesia. Perempuan namanya Kaila. Ingat tak Kaila? Tahu nggak? Ingat nggak kondisinya? Dia orang apa? Buta. Buta. Tanggal 17 Agustus kemarin, saya sempat bertemu dengan Kaila. Pas saya ditugaskan isi acara doa untuk negeri di TVRI. Saya bertemu sama Kaila, saya sambil salaman dan peluk. Kaila, Masya Allah, rindu sekali. Saya sambil tanya, Kaila, hafalannya sudah sampai mana? Karena seingat saya waktu dia ikut Hafiz Indonesia, kalau tidak salah 8 atau 9 juz waktu itu. Saya kira mungkin ada tambahan 5 juz, 6 juz, atau berapalah. Kaila, hafalannya sudah sampai mana? Alhamdulillah, sudah 30 juz. Buta! Sambil saya tanya, Kaila, mohon maaf, berapa banyak suka baca Quran dalam sehari? 5 sampai 7 juz setiap hari. Kita 1 juz susah. Bisa bersama HP berjam-jam, tak apa-apa. Sama Al-Quran, sama HP dari pagi. Bangun, pertama dilihat, HP. Mau tidur terakhir lihat, HP. Kemana-mana bawa, HP. Masuk kamar mandi sama HP. Sambil kita tidur, terbawahin di bawah bantal apa? HP. Capek. Jangan-jangan besok di kuburannya bawa HP lagi. Berjam-jam tambah kita sadar habis sama HP. Bas begitu mulai baca Quran, hanya baru sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Syaitannya kuat. Baru aja mulai langsung sama HP-nya udah tidak apa-apa. Lama sampai malam-malam. Makanya HP ini musibah akhir zaman. Bisa membawa kita ke neraka kalau kita tidak berhati-hati. Habis berjam-jam, itu umur. Umur dari kita. Kok terbuang begitu sia-sia? Bukan berarti tidak boleh bawa HP. Boleh. Tapi tolong dibatasi. Jangan berlebihan. Harus kita menjadi manusia adil. Minta-minta keadilan dari Allah. Allah berikan yang terbaik. Kita aja sama Allah tidak adil. Sambil saya bilang sama Kaila, mohon maaf Kaila, sebenarnya Kaila ini kan buta. Kalau Kaila bilang sama Allah, mohon maaf ya Allah, saya orang buta, tidak bisa baca Quran, tidak bisa lihat Quran. Pasti saya yakin Allah maafkan Kaila. Tahu enggak dia jawab apa? Mohon maaf Syekh, saya malu sama Allah kalau jadikan buta saya alasan tidak baca Quran. Masya Allah. Mohon maaf alasan Bapak Ibu apa? Buta ya? Jangan-jangan buta hati. Ya Allah, jangan di antara kita yang buta hati ya Allah. Minimal, saya tidak minta Bapak Ibu harus hafal 30 juz. Tapi minimal, jangan lewat 1 hari tidak baca Quran. Bisa enggak dijaga? Minimal. Itu sudah paling malas. Mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Berapa? Silahkan bebas. Mau baca 1 halaman boleh. Mohon maaf, ada orang ibu berkata, tapi saya tidak bisa ngaji. Masih bisa dengar. Bisa enggak dengar? Udah, setelkan YouTube. Buka YouTube-nya. Dengar murattal. Kan banyak murattal di YouTube. Tinggal kita milih. Kalau bingung mencari ayatnya dan surahnya, tidak apa-apa, buka YouTube saya. Kan ada YouTube Syekh Ali Jabir. Buka di situ. Ada bacaan murattal Al-Quran. Tinggal kita ikutin. Sekalian subscribe ya. Like dan share. Ya promosi lah. Semangat! Keluarga Al-Quran! Pencinta Al-Quran! Coba sekarang saya komando ya.
Kalau saya bilang, mana pencinta Al-Quran? Semua jawabannya, ini pencinta Al-Quran. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allahu Akbar. Ingat gak itu? Ayo, mau gak? Ayo. Semangat ya. Mana pencinta Quran? Gini saya ulang. Kalau saya bilang, mana pencinta Quran? Bapak Ibu tunjukkan dua jarinya. Ini pencinta Quran. Mana pencinta Quran? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Di mana? Siapa? Allahu Akbar. Habis saya, Allahu Akbar. Siap? Sudah tahu? Ayo kita komando lagu. Mana pencinta Quran? Ya semangat dong. Mana pencinta Quran? Yang mana? Yang mana? Di mana? Siapa? Luar biasa. Jadi rindu Hafiz Indonesia ya. Doakan Hafiz Indonesia sudah 7 tahun berturut-turut. InsyaAllah akan melanjutkan sampai akhir hayat insyaAllah. Mudah-mudahan terlahir banyak dari keturunan kita penghafal Al-Quran yang jadi imam besar dan membanggakan kita di hadapan Allah hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya tutup doa, saya serahkan kepada panitia. Bapak Ibu tetap bertahan, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami kembali. Baik para bunda dan ayahanda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga adik-adikku yang tercinta, insyaallah pada kesempatan sore hari ini betul-betul Allah limpahkan rahmat dan berkah untuk kita. Yang perlu kita ketahui bahwa ini adalah majelis ilmu yang merupakan taman-taman surganya Allah yang ada di dunia. Yakinlah sekarang para malaikat ada di kanan kiri kita untuk mengaminkan setiap doa kita. Yakinlah bahwa malaikat sekarang ada di sini untuk jadi saksi bahwa yang hadir di sini nantinya dikumpulkan di janahnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah para malaikat menjadi saksi jika nanti Mekah Madinah kembali dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada di hadapan saya insyaallah jadi hamba-hamba Allah yang diundang ke Baitullah untuk bisa bersujud di hadapan Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa merasakan dinginnya lantai Masjid Nabawi bersama seluruh keluarganya. Maka dari itu insyaallah janji Allah antara waktu asar dan maghrib adalah waktu mustajabnya doa. Allah tidak akan menolak permintaan hamba-hambanya yang berdoa di antara waktu asar dan maghrib. Maka dari itu insya Allah nanti di akhir acara ini kita akan bermunajat bersama, berdoa bersama dengan Syekh Ali Jabir, dan kita akan ambil keberkahan dari beliau. Tapi sebelum itu insya Allah kita boleh bertawasul kepada amal. Mungkin sekarang ayahanda dan para bunda perlu ketahui, mau sekarang punya uang 1 miliar gak bisa berangkat umroh haji. Karena urusan umroh haji bukan seberapa banyak kita sekarang punya uangnya, tapi betul-betul undangan Allah kepada hamba-hamba yang terus memantaskan diri di hadapan Allah untuk betul-betul pantas diundang untuk bisa hadir memenuhi undangan Allah di Mekah Madinah. Maka dari itu insyaallah nanti akan ada relawan dari panitia yang akan berkeliling untuk memfasilitasi para bunda dan ayahanda yang pengen titip infak terbaiknya. Yakinlah karena malaikat sekarang ada di sini jadi saksi, betul-betul nanti akan melaporkan kepada Allah yang maha teliti setiap apapun yang dikeluarkan, insya Allah betul-betul akan mendapatkan ganjaran terbaik, pahala terbaik, karena betul-betul Allah yang maha baik yang mampu memberikan balasan terbaik. Maka dari itu silahkan mulai para relawan dari panitia yang ada di sini mulai berkeliling mengelilingkan infak kantongnya untuk bisa memfasilitasi para jamaah yang ingin menitipkan infak terbaiknya. Bunda dan ayahanda, saya sampaikan
Jangan biarkan kantongnya lewat begitu saja, dan jangan biarkan uangnya masuk begitu saja, tapi titipkan doa terbaiknya di waktu mustajabnya doa ini. Ya Allah, semoga dengan sedekah sore hari ini Engkau berangkatkan kami bisa umrah haji bersama keluarga kami. Ya Allah, semoga dari sedekah pada sore hari ini anak keturunan kami jadi para penghafal Al-Quran yang nantinya bisa mempersembahkan mahkota untuk kami kedua orang tuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bismillahirrahmanirrahim, silahkan para relawan dari panitia lokal sudah bisa mulai berkeliling untuk memfasilitasi para jamaah yang ingin menitipkan infak terbaiknya insyaallah. Silahkan untuk bisa berjangkau, ya, untuk bisa berkeliling, untuk bisa memfasilitasi ayahanda dan para bunda yang ingin menitipkan sedekah terbaiknya. Saya percaya dan yakini semua jamaah pasti suka selalu bersedekah, suka berbagi. Tapi ada satu hal yang sering tertinggal, adalah doa. Makanya Bapak Ibu saat mengisi seberapapun keikhlasannya, mengisi di kantung kotak amal atau di kantung sedekah, mohon sekalian masukin doanya. Hajatnya apa? Sebutkan hajatnya. Mudah-mudahan doa melalui wasilah bersedekah, Allah akan kabulkan hajat kita dan mudahkan segala urusan kita. Dan dalam kesempatan ini, saya sebenarnya ingin menghadiahkan kepada pembina ya. Sebenarnya saya bercita-cita bertama kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Fadil Pak Mahmudi, saya ingin menghadiahkan ijazah kepada beliau, ijazah Mud Madinah atau Mud Nabawi. Apa itu ijazah Madinah atau Mud Nabawi? Ini ijazah Mud, ini namanya Mud. Buat apa ini mud? Ini sebenarnya digunakan oleh Rasulullah untuk wudu, untuk mandi. Di zaman Rasulullah SAW menggunakan untuk takar zakat fitrah, buat ukuran zakat fitrah. 4 kali mud ini itu satu zakat fitrah untuk satu orang. Kalau Rasulullah SAW wudu cukup 1. Kalau saya biasanya pakai buat minum, mau ambil beras buat masak, saya ambil beras pakai mud. Ambil tomat pakai mud, ambil sayuran pakai mud, ambil kurma selalu pakai mud. Kenapa? Karena saya ingin meniru Nabi Muhammad SAW. Dan saya ingin mendapatkan berkahnya doa Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad SAW mendoakan, Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Makanya saya ijazahkan kepada beliau, pembina Majlis Mahmudin lil Muhibbin, hadiah uswati ini mud. Kenapa saya tulis uswati? Karena artinya teladanku. Dan ini mohon maaf, kita bukan bikin dengan logika akal, tapi ini benar dibuat oleh ulama dengan ada ukuran dan ada ijazahnya. Terukur seperti ini memang sesuai ahlus sunnah wal jamaah. Makanya saya hadiahkan. Dan izinkan guru nanti kalau sertifikat ijazah saya akan nanti kirimkan, ya. Ini saya sampaikan, ini contoh ijazah. Ya. Ini contoh ijazah yang bahasa Arab kan cukup padat karena ini semua nama-nama guru kami yang nantinya sambung kepada sahabat Rasul Zaid bin Thabit. Dan saya bikin satu lagi bahasa Indonesia, supaya jamaah yang tidak bisa baca bahasa Arabnya bisa mengerti intinya apa itu mud. Ini sudah ada di dalam bahasa Indonesia. Dan kalau Bapak Ibu penasaran, bisa nanti buka di YouTube, ya. Nanti Bapak Ibu buka di YouTube, nanti ada satu rekaman video saya praktik zakat fitrah, mengukur zakat fitrah menggunakan mud, dan juga saya praktik wudu, bagaimana Nabi Muhammad berwudu menggunakan mud. Ternyata Nabi Muhammad kalau wudu cukup 1. Kalau mandi cukup 4. Mungkin ibu-ibu 20. Nanti ya, nonton ya di YouTube ya. Cari videonya, cara wudu Nabi Muhammad menggunakan mud. Dalam kesempatan ini,
Saya hadiahkan mud, ini ijazah, ini mud pribadi saya yang saya biasa pakai buat minum. Saya ijazahkan. Barakallahu fiik. Terima kasih. Nanti sertifikat ijazah saya akan kirimkan yang bahasa Arab sama yang bahasa Indonesia. Jazakumullahu khairan. Terus yang kedua, ini menjadi hadiah pribadi dari saya. Mudah-mudahan bisa diterima oleh guru Majlis Mahmudi Alil Muhibbin dan insyaAllah menjadi langkah bisa menjadi lebih besar. InsyaAllah ketika sudah dibukakan kesempatan, InsyaAllah saya ajak beliau bersama saya untuk umrah ke Baitullah. Ya. Dan insyaAllah mudah-mudahan melalui wasilah umrah, mudah-mudahan ke depan dimudahkan bisa haji insyaAllah. Ya. Sementara insyaAllah kita nunggu mudah-mudahan Allah bukakan pintu jalan di masa corona ini. Begitu insyaAllah ada jalan terbuka, insyaAllah izinkan hadiah dari saya dan keluarga untuk Bapa. Dan insyaAllah mudah-mudahan menjadi barakah. Dan mudah-mudahan di saatnya Allah mudahkan bisa juga haji. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan.